this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa Ketua Umum Honorer K2 menyebut bahwa hasil seleksi administrasi P3K teknis janggal. Benarkah? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Pengumuman seleksi administrasi P3K teknis masih menyisakan kekecewaan mendalam bagi para honorer. Mereka pun meminta pemerintah memberikan kebijakan khusus kepada honorer K2 tenaga teknis yang gagal karena terbentur persyaratan. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I, Sahiruddin Anto, sejak hasil seleksi administrasi P3K teknis diumumkan pada 12 hingga 15 Januari, ada beberapa hal yang mereka rasakan janggal atas ketidaklulusan honorer K2 di laman SSCASN BKN. Secara administrasi, mereka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan dan ijazah yang dipersyaratkan. Salah satu contoh, pendidikannya minimal D3 ataupun sarjana dalam jabatan dipersyaratkan serta kompetensi yang dimiliki pelamar. Misalnya jabatannya pengadaan barang dan jasa yang mensyaratkan melampirkan sertifikat keahlian minimal tingkat dasar mutlak. Untuk mendapatkan sertifikat tingkat dasar ini, mereka harus melalui tahapan-tahapan dan mekanisme yang sangat sulit. Prosedur yang dibuat terlalu panjang, baik dari pendaftarannya maupun informasi untuk bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintah di Jakarta. Kalaupun pemerintah daerah bisa menganggarkan kegiatan tersebut, sudah pasti bukan honorer yang ditunjuk, tetapi aparatur sipil negara, yaitu profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, PHK2I mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar memberikan kebijakan khusus pada formasi pengadaan barang dan jasa untuk syarat kompetensi yang harus dimiliki, yaitu minimal tingkat dasar. Jangankan honorer, dari 100 PNS pun mungkin hanya satu yang ada sertifikat kompetensi LKPP. Untuk bisa mendapatkan kompetensi terhadap sertifikat pengadaan barang dan jasa tingkat dasar, menurut Udin, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap honorer. Hal ini agar mudah mengikuti seleksi pendaftarannya, tetapi sampai dengan pengumuman pendaftaran di SSCASN, tidak pernah ada kebijakan pemerintah terhadap honorer untuk mengikuti seleksi tersebut, baik dari LKPP atau lembaga lain sebagai penyelenggara. Secara teknis, honorer pasti tidak akan mendapatkan status memenuhi syarat jika tidak menyertakan sertifikat tingkat dasar di laman SSCASN. Namun, kalau berbicara tentang kebijakan, seharusnya pemerintah menurunkan standar sertifikat keahliannya, minimal tingkat dasar menjadi yang serupa atau sama dengan tupoksi pengadaan barang dan jasa, misalnya sertifikat komputer. Selain masalah kompetensi, terdapat juga persoalan lain yang mengikat, misalnya formasi di Dinas Pemadam Kebakaran yang mensyaratkan tingkat pemula pada kualifikasi pendidikan SMA. Seluruh pendaftar di luar Dinas Pemadam Kebakaran statusnya TMS atau tidak memenuhi syarat karena tidak bekerja di dinas terkait. Di sisi lain, mereka mengejar harapan dan peluang karena jabatan fungsional pemula hanya dibuka untuk pemadam kebakaran. Lalu jabatan fungsional selain di Damkar untuk tingkat pemula, di mana Pak Menpan RB yang terhormat? Kata Udin. Udin menegaskan persoalan administrasi menjadi penyebab utama honorer K2 tumbang alias tidak lolos. Honorer K2 teknis administrasi banyak yang pendidikannya SMA, bahkan SMP.
Sementara itu, formasi untuk SMA sangat terbatas, salah satunya di Dinas Pemadam Kebakaran. Sayangnya, mereka dihadapkan dengan persyaratan yang sulit dicapai, harus bekerja di instansi tersebut, sementara instansi tempat mereka mengabdi tidak membuka formasi. Apakah hukum ini dibuat hanya untuk satu kelompok atau golongan tertentu? Lainnya menunggu tsunami untuk dihabiskan melalui keputusan Menpan RB yang berdasarkan pada PP Manajemen P3K dengan deadline 28 November 2023 ini. Pungkas Sahirudin Anto. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.